Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain syaulillahi lahumul fatihah. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh Ahad ini, di bulan Muharram. Kita masih diberi oleh Allah sehat, panjang umur, masih diberi Allah kesempatan untuk bisa hadir di masjid kita, melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ayah bunda kita, saudara-saudara kita, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, salam kita sampaikan kehadiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita yang hadir dapat syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di dalamnya, sunnatkan Allah Ta'ala. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Malun, harta. Nanti harta tidak manfaat lagi. Nanti harta tidak guna lagi. Inilah harta itu berguna, disedekahkan, diinfakkan. Ya. Nanti nak ngasih dengan siapa? Orang tidak nerima. Sudah kemarin ya, ada orang bawa songgok emas, nak disedekahkan. Tak seorang pun yang mau menerimanya. Itulah tibanya hari kiamat. Wala banun, anak laki-laki pun tidak berguna. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Itulah yang diterima Tuhan. Ya. Kapan saatnya harta tidak berguna? Ada nanti. Kalau sekarang bergunalah. Selama harta itu diinfakkan, berguna dia. Selama harta itu disedekahkan, berguna dia. Kalau harta tidak diinfakkan, nanti tidak berguna. Karena ada nanti orang yang suka memberi, ada yang suka nerima.
Ada yang tidak menerima, banyak yang memberi. Ada yang tukar memberi, banyak yang terima. Ada yang orang memberi, tidak pula mau menerima. Itulah masanya hari kiamat. Wa a'ni bi ra'iyatika al-'amata man ja'ala Allahu laka 'alaihi. Yang dimaksud oleh Imam Al-Haddad, a'ni yang saya maksudkan, kata Imam Al-Haddad, bi ra'iyatika al-'am, dengan rakyatmu yang umum. Ra'iyah itu rakyat, al-'am yang umum. Ialah apa? Man ja'allahu laka, orang yang Allah telah menjadikan dirimu, alaiha, kekuasaan atas orang itu, wilayatun min waladin, berupa anaknya, wa zaujatin, berupa istrinya, wa mamlukin, dan para hamba sahayanya. Jadi rakyat kita apa? Anak, istri, hamba. Itu dalam keluarga. Dalam keluarga kita, rakyat kita siapa? Istri, anak, hamba. Itu rakyat kita. Kalau RT, banyak rakyatnya enggak? RT berapa rakyatnya? Ada 200. Elok masuk surga, ndak elok macam itulah. Kita 5 berapa? Saya anak 3, istri 1. Ya. Banyak ditanya tuh. Sudah tidak diakikahkan, sudah tidak diajarkan agama, sudah tidak diajarkan nutup aurat, sudah tidak diajarkan sembahyang. Ditanya tuh. Sudah kemarin 4 kan ditanya. An umurhi fima afnah, umur kemana gunakan. Wa an jasmihi fima ablah, jasad kemana dia pakai. Wa an ilmi amila bih, ilmu sudahkah diamalkan. Wa an malihi min aina iktasabu wa mifa'afu, harta dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Lulus 4 ini masuk surga. Jadi mohon maaf Pak, kita ini belum aman lagi nih. Belum aman lagi gitu. Ada riwayat ayahnya nama surga ditahan dulu, anaknya komplit. Ya, saya tidak rela saya masuk neraka. Ayah saya tidak pernah mengajarkan sembahyang. Ayah saya tidak mengajarkan saya istinja. Maka dalam fikih pelajaran yang pertama istinja, bukan sembahyang. Ya, ajar istinja dulu. Ya, sudah istinja baru wudu, sudah wudu baru mandi, sudah mandi baru sembahyang. Kalau tidak tahu istinja, macam apa sembahyangnya bagus? Ya, membersihkan yang di belakang. Ya. Jadi kita ini belum aman lagi nih. Nanti anak komplain kita rajin ke masjid. Ya. Anak komplain nanti. Saya tidak suka ayah saya masuk surga, saya masuk neraka, tidak adil. Panggil ayahnya. Lah ngajar sembahyang, lupa. Kenal gitu Pak. Maka yang aman tuh masuk pondok pesantren tuh lah. Ya, yang aman tuh masuk pondok pesantren tuh lah. Karena di pondok pesantren semuanya diajari. Cara istinja diajari, cara berwudu diajari, cara sembahyang diajari, yang lain-lainnya. Fa kullu haula'i min ra'ayatik, masing-masing mereka tadi, anak tadi, istri tadi, hamba saya. Hamba ini pembantu Pak. Pembantu rumah tangga itu jangan tidak sembahyang, kenal kita.
Jangan disuruh kerja terus. Ya. Yang mensakati dia kita tuh Pak. Zakat fitrah dia tuh kita tuh. Berapa orang pembantu di rumah? 2, kita yang zakat fitrah tuh. Karena dia hidup dengan kita. Nah ini fikihnya nih, fikihnya. Ya. Tidak diajari sembahyang, berdosa dia. Kita berdosa. Jadi bukan nyuruh dia kerja, nyuruh sembahyang itu wajib. Kita tanggung jawab nanti. Bukan mak bapaknya. Karena dia tinggal di rumah kita. Fakullu haula'i min ra'iyatik, masing-masing mereka termasuk rakyatmu. Kalau dalam tubuh kita ini rakyat ini mana kemarin? Dalam tasawuf tubuh kita, rakyat kita ada tuh 7. Tidak payah dibahas lah ya. Nanti kalau tanya 7 itu apa? Tanya dengan Ustadz Fahmi. 7 anggota tubuh itu tanya dengan Ustadz Fahmi. Selama 7 anggota tubuh ini masuk surga kita. Ya, maka 7 anggota tubuh ini dalam tasawuf dijaga. Tahassantu nafsi wa ahli wa dini wa mali bil hayyil qayyum alladhi yamutu abadan wa dafa'tu anni su bi alfin la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu doanya tuh. Wal wajibu 'alaika irsyaduhum 'alal qiyami. Wal wajibu 'alaika, dan wajib bagimu. Wajib ain namanya nih. Wajib itu kan 2, ada kifai, ada aini. Ini wajib ain nih, kewajiban individu, bapak gitu. 'Alaika ini bapak nih, pimpinan. Ya. Wal wajibu 'alaika, dan wajib bagi engkau hai para pemimpin. Mantap itu. Irsyaduhum, apa dia? Membimbingnya. Ilal qiyami, kepada menegakkan. Bima faradallah alaihim, dengan apa yang Allah wajibkan kepada mereka. Ini dia nih. Wajib bagi para pemimpin membimbing mereka untuk melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Min ta'atihi, tentang ketaatannya. Wa ma harrama alaihim, dan segala sesuatu yang Allah haramkan kepada mereka. Min ma'asiyatihi, berupa bermaksiat kepada Allah. Makanya ajarkan tauhid. Wujud qidam baqa mukhadafatul hawadits qiyamu ta'ala binasib. Wahdaniyat qudrat iradat ilmu sama basar qalam muridan qadiran sami'an basiran. Diajari supaya kita tidak maksiat kepada Allah, maksiat zahir atau maksiat batin. Maksiat batin nanti dulu lah dengan anak-anak kita. Maksiat zahir dulu, taat dulu, sembahyang. Wahzar an tusami'ahum fi tarki wajibin. Wahzar, dan hati-hatilah. Wahzar, waspadalah. An tusami'ahum, jangan kamu bersikap toleran. Tusamih, ya, jangan sikap toleran. Fi tarki wajibin, dalam hal yang meninggalkan kewajiban. Ini kadang-kadang ibu, kalau suami ngajak anak sembahyang aja, kadang-kadang istrinya kan protes. Udahlah Pak, masih kecil Pak, tidak apa-apa lah, pandai nanti. Itu tidak boleh itu. Itu namanya tusamih. Ya, jangan. Yang wajib itu disampaikan. Sembahyang nak, kirim ke anak-anak kita sembahyang nak, yang tidak sembahyang. Itu namanya apa namanya? Tidak ada toleran terhadap hal yang wajib. Au irtikabin muharram, atau mengerjakan perkara yang diharamkan.
Tidak ada toleran. Jangan ngambil punya orang nak. Jangan ngambil pucuk ubi orang. Nah, ya. Itu jelaskan. Walaupun kecil kan. Ya. Wad'uhum ila ma fihi najatuhum. Dan ajaklah mereka, wad'uhum, ajaklah mereka ila ma fi, kepada sesuatu fi yang di dalamnya tadi najatuhum, mengandung keselamatan, wa sa'aduhum, dan kebahagiaan fid daril akhirah, dalam negeri akhirat. Jadi ajak mereka, bagus juga lah, ajak ke masjid, ajak ke majelis, ya. Sekali-sekali ke anu tuh boleh juga lah, tapi sekali-sekali. Yang bagusnya ajak ke masjid, biar selamat, ya. Ya. Wasa'adah, dan kebahagiaan mereka nanti fid daril akhirah. Ya, kalau tidak diajak, kita ini bisa seperti ini, mohon maaf lah, saya lah. Kami ini tidak bisa seperti ini kalau dulu tidak diajak ayah emak ke masjid. Dibawa nian kita tuh ke masjid. Cuman oleh orang tua, nanti kalau duduknya di belakang ya. Oleh orang tua tuh gitu loh. Dibawa kami ke masjid. Ya, bawa masjid. Bertiga kami bawa masjid. Kamu duduk di belakang, nanti di belakang. Gitu. Habis pengajian, balik ke rumah. Nanti dibawa lagi. Waktu kecil-kecil dulu. Jadi kita bisa seperti ini karena dulu pernah dibawa ke masjid, dibawa ke majelis, ya, diajak majelis ilmi, diajak majelis zikir. Kalau tidak diajak, tidak bisa juga kita seperti ini. Ya. Apa kata orang dulu? Allah bisa karena biasa. Allah bisa karena biasa. Kita bisa seperti ini karena dulu diajak. Ya. Mula-mulanya ya diajak lah, lama-lama ketagihan kan. Gitu dah. Jadi ngajak orang itu dakwah juga itu. Jadi dakwah bukan ceramah saja, bukan tausiah saja, ngajak orang baik itu juga dakwah. Apalagi memfasilitasi kebaikan, besar lagi dakwahnya. Memfasilitasi kebaikan, besar lagi pahalanya. Wa ahsin adabahum, sudah yang wajib diajarkan, yang haram juga disampaikan agar dia bahagia negeri akhirat. Apalagi wa ahsin adabahum, baru diajarkan akhlak. Ini elo, ini dah elo. Kalau berjalan dengan depan orang tuh cemenina, gitu dah. Kami dulu kalau ada orang tua depan pintu tuh diajarkan jalannya. Dan tidak berani itu. Kalau ada orang tua sedang ngobrol, kita nak lewat tuh tidak berani. Nunggu dulu. Ya. Sudah orang tua tidak ada lagi, baru kita keluar lewat. Dulu. Kalau kini dilewatinya lawak. Anak ini nih cerdas. Orang bertanya dengan emaknya, dia pula yang jawab. Tuh, saking cerdasnya anak ini. Ada ibu bertanya dengan emaknya, dia yang ikut jawab. Padahal itu kan tidak boleh. Adab ya. Dan si ibu tadi menyangka, oh anaknya cerdas. Padahal bukan cerdas, tidak punya akhlak. Ya. Wa ahsin adabahum, baru diajarkan akhlak, adab. Wala taghus fi qulubihim, jangan kamu menanamkan hati di mereka tadi. Ini dia nih Pak, ini dia nih. Coba di garis bawah nih Pak. Wala taghus fi qulubihim hubbud dunya. Jangan ajarkan anak kita tuh mencintai dunia. Disudahkan Allah bisa karena
Nah itu. Kalau dijejal dengan yang dunia-dunia tuh, nanti mindset otaknya begitu. Iya nih Pak, serius ini. Kalau anak kita dijejal dengan dunia terus, dia nih. Wala taqrus fi qulubihim hubbud dunya. Jangan kamu tanamkan di hati mereka akan cinta dunia. Wa syahwatiha, dan berbagai selera hasrat duniawi. Tapi kita sulit juga sekarang nih Pak. Anak-anak kita yang kecil-kecil tuh kalau dikasih HP merajuk dia. Kalau orang dulu kan mana ada HP itu. Tak ada dikasih HP merajuk anak-anak. Ayah gini nih Pak. Ya. Itu kan sudah dikenalkan ya. Sudah ditanamkan hati dengan cinta dunia. Kalau lihat pelajaran kita hari ini, bahasa beliau ini wala, jangan kau tanamkan di hati mereka cinta dunia. Jangan. Sayang dengan anak itu ada tempatnya Pak. Siapalah tidak sayang dengan anak? Semua orang tua sayang. Semua orang tua sayang dengan anak. Tapi menempatkan sesuatu yang sifatnya hubbud dunia, bahaya juga. Ya. Sesekali dikasih, sesekali ditahan. Ya, kayak orang main layangan tuh. Ya, ya melayang tuh. Kadang-kadang ditarik, kadang-kadang diulur, ya kan? Kadang-kadang ditarik, kadang-kadang diulur. Anak kita juga gitu, kadang-kadang ditarik, kadang-kadang diulur. Kalau diulur terus, habis nanti benangnya. Melayang dewe dia. Enak. Ya. Kalau ditarik nian pula, nyangkut juga nanti. Paham ya? Keras nian tidak boleh juga. Mohon maaf, longgar nian tidak boleh juga. Maka Nabi itu luar biasa. Kalau anak kamu umur 7 tahun, suruh dia sembahyang. Longgar kan? Longgar kan? Kalau umur 10 tahun tidak sembahyang, pukul. Nah, gitu kan? Ini Nabi ngajarkan. Ya. Fatakunu bidzalika musian ilaihim, karena kamu dengan sebab hal itu musian ilaihim, menjadi orang yang berbuat buruk kepada mereka. Kalau sudah dijejalkan, ditanamkan hati mereka dengan dunia, nanti akibatnya masian ilaihim, kamu sudah menanamkan keburukan kepada mereka. Nanti kalau sudah dia mohon maaf lah, ya, sudah nyaman, dia tinggal narik cuman lagi, Pak, ada duit, angkat. Dia tidak tahu ayahnya ada duit dan tidaknya lagi, karena sudah dari kecil dijejalkan dengan cinta dengan dunia. Berat juga ini Pak. Ya. Saya kira betul nih, Imam Al-Haddad ini betul nih. Karena dia wali Allah. Ya. Betul ini Pak. Fatakuni bidzalika musian ilaihi. Kalau ditanamkan hati mereka dengan cinta dunia, ya, diikuti selera hasrat duniawinya, nanti menjadi buruk bagi mereka. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya. Ini mohon maaf lah. Kalaupun dia nikah nanti dengan orang yang tidak sesuai dengan dia ingat dulu, ayahnya dulu kasih begini. Kebetulan suaminya tidak mampu. Mulai merasa tidak ibu-ibu ini? Saya kalau sudah kita berikan semua, nanti kalau dia nikah, mohon maaf, dapat sesuatu yang ya, ekonominya di bawah dia, mulai itu nanti. Oh, enak ayah saya dulu katanya, kan?
Wa qad warada anna akhlal insan, sungguh telah diriwayatkan dalam hadis, warada dari hadis, annal akhlal insan, bahwanya seseorang wa waladahu dan anaknya, yata'allaquna bihi baina yadillah, mereka akan bergantung di orang itu di hadapan Allah. Tidak bisa nanti kita komplain lagi, Pak. Ya, nih. Ahlal insan wa wadahu yata'allaqu bihi bainallah. Bahwasanya keluarga dan anaknya akan bergantung dari orang itu nanti di hadapan Allah. Mas, ngapa diajarin anak sembahyang? Mas, ngapa dari anak yang ngajari ngaji? Ya kan? Ditanya kita. Wa yaquluna ya Rabbana innahu lam yu'arifna, dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, innahu, bahwasanya orang ini, lam yu'arifna, tidak pernah memberitahu kami. Mulai dia komplain. Kalau komplain sudah di akhirat, tidak bisa lagi kita, Pak. Mulai nanti amal kita ditariknya. Ini dia, Pak. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, innahu lam yu'arifna, dia tidak pernah memberikan tahu kepada kami, ma aujabta alaina, apa yang telah kau wajibkan kepada kami. Ayah kami tidak pernah ngajar sembahyang, ayah kami tidak pernah ngajarkan kami berwudu, bagaimana kami bisa mengenal Engkau ya Allah? Ditanya kita, Pak, ini dia. Innahu lam yu'arifna ma aujabta alaihi min haqqika. Ya. Dia tidak pernah memberitahukan kepada kami tentang segala apa yang telah Engkau wajibkan kepada kami. Min haqqika, berupa hak-hakmu ya Allah. Fattasalla minhu, maka ambillah balasan hukuman dari orang ini untukmu. Diambillah sembahyang kita, puasa kita. Allah. Saya lama mikir nih. Ya, arti Imam Haddad ini lah paham ya tentang kehidupan kita, ini paham dia, Pak. Ini berapa ratus tahun ya. Ya. Jadi dia nulis ini tentang kehidupan, Pak. Ini namanya belajar tentang kehidupan. Dari kehidupan kita tuh sudah ada di otak dia tuh. Bakal macam ini, termasuk kita terhadap rakyat kita. Ini dia. Ya Rabbana innahu lam yu'arifna ma aujabta alaina min haqqika faqtasadana. Ya, bagaimana ya Allah, dia tidak pernah mengajarkan kepada kami apa yang diwajibkan kepada kami, dan ambillah balasan hukuman dari orang ini untuk kami. Kami minta keadilan. Jadi di sana nanti tidak ada cerita ayah lagi, belas kasih itu tidak ada lagi. Di dunia inilah belas kasihnya. Di akhirat itu tidak ada lagi, Pak. Tinggal finishing aja lagi. Surga atau neraka, surga atau neraka. Ya mudah-mudahan ya nak. Maka ayat yang kita baca tadi bagus. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Anak tidak berguna, harta tidak berguna, kecuali orang yang hatinya selamat. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk kita semua lah ya. Untuk kami juga lah. Ya, untuk kita jangan. Karena kita punya rakyat. Ya. Kita punya rakyat. Kalau saya tadi 3, istri 1, 4. Wa alaika, dan mesti bagimu hai orang-orang yang jalani akhirat, bi muamalatihim, untuk memperlakukan mereka bil adli, dengan adil. Adil ini yang paling payah, Pak. Adil ini paling payah. Maka anak kita tidak boleh dibeda-bedakan. Siko yang pintar, siko ida. Yang pintar kasih fasilitas. Yang tidak pintar terserah dia lah. Nak makan-makan, nak sekolah-sekolah, nak ida-ida. Tidak bisa. Dituntut kita nanti. Ya. Satu saat kalau kita sakit,
Yang tidak pintar nih yang bawa ke rumah sakit, yang ngipaskan kita, yang ngurutkan kita, ibu-ibu yang ngasih balsem, yang ngerek-ngerekkan kita. Yang tidak pintar tadi itu, yang di rumah itu. Maka Allah menyuruh muamalatihim bil adl, memperlakukan mereka dengan adil. Wal fadli, dengan ramah. Coba lihat apa yang dimaksud adil. Ammal adlu fa ayyatu wafiyahum huquqahum alladhi aujaballahu alaihim alaika min nafaqatil wa qiswah wal muasyarah bil ma'ruf. Ini Pak, saya kira ini bagus jadikan pedoman ya. Ya. Apa kata beliau? Ammal adlu, adapun adil, fa antu wafiyahum huquqahum. Ya, kamu harus memenuhi hak-hak mereka. Apa hak mereka? Makan, minum, sekolah, pendidikan. Ya. Itu hak-hak mereka itu. Aujaballahu alaihim, yang Allah wajibkan hak-hak itu bagi mereka atas kamu. Dalam bentuk apa haknya? Minan nafaqah. Itu haknya tuh. Makan, minum. Tapi makan minum ini mohon maaf, asupannya harus yang halal. Jadi kalau asupan yang haram, ngasih makan dengan anak, berdosa. Anak tidak berdosa, kita yang berdosa. Jadi nafkah sini menafkah min halal, nafkah yang kalau ngasih nafkah yang haram, kita yang berdosa, anak tidak. Karena dia tidak tahu. Satu haknya. Wal kiswah, pakaian anak. Wabil khusus pakai sembahyang lah dulu. Kemudian apa lagi? Wal muasyarah bil ma'ruf, mempergauli dengan cara yang baik. Ini hak-hak mereka. Ya, kasih makan, kasih nafkah. Tadi nafkah yang wajib. Ya, dan nafkah yang halal. Tidak boleh nafkah yang haram. Berdosa kita. Atau kasih kiswah. Ya, pakaian yang nutup aurat. Wal muasyarah bil ma'ruf, dan bergaul dengan cara yang baik. Itu yang dimaksud dengan adil. Wa minal adil wajibi, dan termasuk memperlakukan dengan adil yang wajib. Apa adil yang wajib? Antarda'a ba'dahum ala zulmi ba'din, mencegah sebagian mereka untuk menzalimi sebagian yang lain. Adil juga itu. Jadi kalau dia dua beradik itu dosa kan, jangan ada sampai menzalimi yang lain. Wa taqtassa limazlumihim min zalimihim, wa taqtassa limazlumihim min zalimihim, dan kamu harus menghukum balas untuk korban yang dizalimi mereka. Min zalimihim, kepada orang yang menzalimi mereka. Boleh juga lah kita kasih sanksi dikit. Ya. Yang adik dengan yang kakak, yang abang dengan yang adik. Yang abang ini sukunian, nyagil adik ini. Ya, adalah hak-hak adik yang diambil kakak tadi, abang tadi. Ya kita kasihlah pelajaran dikit. Ya. Yang enaknya waktu kecil tuh lah Pak. Kalau sudah besar Pak ya. Ya, maka setahu saya ini mohon maaf lah, hasil daripada sering-sering ke masjid subuh, maghrib, ya, yang enak tuh anak-anak kecil tuh. Kalau sudah SMP, SMA tuh sudah berat tuh Pak, sudah berat. Karena dia sebenarnya punya jati diri sendiri, ya kan? Anak-anak itu kan punya jati diri sendiri dan punya teman yang akrab dengan mereka sendiri. Dan dia mulai menjauh dari orang tuanya. Kalau dalam rumah itu lain lagi. Kalau sudah anak perempuan itu disapih. Tahu tidak disapih Bu? Dipisah. Jadi kalau anak kita sudah akil baligh, yang perempuan itu harus dipisah. Tidak boleh lagi tidur dengan paknya. Anak gadis itu tidak boleh tidur dengan paknya. Atau anak laki-laki tidak boleh tidur dengan emaknya. Harus disapih sudah.
dipisah. Waqad warada annal 'abda, dan sungguh diriwayatkan dalam satu hadis, annal 'abda, bahwa seorang hamba yaktuba jabbaran, akan dicatat sebagai orang yang jabbaran, orang yang zalim. Wa ma yamliku illa ahlul bait, padahal tidak ada yang ia miliki kecuali hanya penghuni rumahnya. Yakni fayajuru alaihim, maksudnya karena ia bersikap tidak adil kepada mereka. Itu nanti kita akan dicatat sebagai orang yang zalim, ya, karena tidak berlaku adil kepada mereka. Wa 'alaika alla tastassa 'alaihim fi talabil huquq allati, wa 'alaika, dan mesti juga bagimu hai orang-orang yang ingin menjalani jalan akhirat, alla tastaqsiya 'alaihim, agar tidak meminta terlalu jauh, 'alaihim, kepada mereka, fi talabil huquqi, ya, menuntut hak-hak yang Allah telah mewajibkan kepadamu, alaihim, kepada mereka. Jadi jangan terlalu jauh juga. Anak mulai hari ini sholat tahajud, ya, jangan tinggal sholat tahajud, ya. Jangan terlalu juga lah, ya. Yang jelas yang wajib lah dulu, ya, cara istinja, cara berwudu, cara sembahyang, cara berpakaian, jadilah. Anak mulai hari ini harus hafal surah Sajadah. Kalau tidak bapak pukul. Nah, jangan. Bapaknya dah hafal surah Sajadah. Ya, ini dia, Pak. Beliau ini luar biasa, ya. Ya. Diajarkan kita nih, Pak. Jadi jangan menuntut yang terlalu jauh. Atau kamu sekolah nanti harus gini, harus ini, tidak bilang. Maka kiai-kiai itu mohon maaf anak-anaknya sederhana aja lah dia. Kadang-kadang kiai itu anaknya tidak, kiainya ngajar, suruhnya anaknya pondok pesantren lain. Ya. Wa anta rafaqa bihim wa tukhaliqahum, dan hendaknya kamu bersikap ramah kepada mereka. Wa tukhaliqahum, dan kamu mesti bergaul dengan mereka. Bil akhlaqil karimah, dengan akhlak yang mulia. Ibu-ibu ini sudah punya anak kan? Yang dilihat anak itu depan ibu itu apa? Tampilan. Tampilan. Kalau ibunya begini, itulah yang dia lihat. Begitu juga bapaknya. Jadi anak itu mohon maaf Pak, kayak cermin tuh. Begitu melihat tuh langsung merekam ya. Maka tidak boleh kita depan anak itu tampilan yang mohon maaf yang tidak bagus itu. Anak cepat rekaman itu cepat Pak. Apalagi kalau nyebut bilang mohon maaf, bilang anak kita cakap yang tidak elok, masuk di otaknya tuh. Bodoh kamu, cepat nih masuk. Nah, ini dia Pak. Wa tubasitahum fi ba'dil awqat, dan kamu mesti menyenangkan mereka di sebagian waktu. Min ghairi ismin, dengan tanpa berbuat dosa. Biqadri ma tazulul wahsyah, dengan seukuran sesuatu yang dapat menghilangkan rasa tidak nyaman. Wa tanfir, dan tidak keharmonisan. Wa tabqa halbah, namun tetap masih dalam sikap yang disegani. Wa tauqiru, dan dihormati. Jadi tidak terlalu ketat juga. Nah ini dia nih, ada waktu-waktunya. Waktu sembahyang, waktu main-main, dan macam. Makanya ada waktu libur. Makanya ada waktu libur. Waktu libur bawalah kebun binatang begini lah. Nah, ditinggalkan aku rimau itu cimini. Kalau apalagi kalau punya mohon maaf ahli filsafat rimau kan. Ada jelaskan rimau itu karakternya cimini. Ya. Tinggal onta cimini, jelaskan kan. Oh jadi tidak boleh jadi rimau ya, tidak boleh.
Ngapuri mau tuh makan punya orang. Enak, paham ya? Jelaskan. Bagus juga lah. Waalaikumsalam. Allah alam. Cukup ya. Mohon maaf. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ونسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي معك أن تزرع في قلوبنا معرفتك حتى نعرف حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به اللهم استودعك ما قرأنا وما علمتنا فردد لحاجتنا إليه ولا تنسنا رب العالمين اللهم إنا نسألك علوم الدنيا اللهم إنا نسألك علوم الدنيا اللهم إنا نسألك علوم الدنيا وزدنا في علوم نافعة والفهوم الثاقبة وافتح لنا وعلى ذريتنا فتوح العارفين وارزقنا استقامة وارزقنا حسن الخاتمة وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.